Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Guma dari NIM A1A318046 dari Prodi PPKN Universitas Jambi. Di sini saya akan menampilkan hasil analisa jurnal saya yang berjudul Hakikat Pendidik dan Peserta Didik oleh M. Ramli dengan volume 5 nomor 1 Januari-Juni 2015. Untuk melengkapi tugas perencanaan pembelajaran PPKN dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Irzal Anderson MSI. Baiklah, hasil analisa jurnalnya yaitu saya mulai. Hakikat pendidik dan peserta didik. Peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar atau fitrah yang perlu dikembangkan. Peserta didik merupakan raw material atau bahan mentah dalam hal proses transformasi dan internalisasi, menepati posisi yang sangat penting untuk melihat signifikasinya dalam menemukan keberhasilan sebuah proses. Peserta didik adalah makhluk individu yang memiliki kepribadian dengan ciri-ciri yang khas yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia berada. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan etnis pendidikan tertentu. Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi atau kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan. Jadi secara sederhana, peserta didik dapat didefinisikan sebagai anak yang belum memiliki kedewasaan dan memerlukan orang lain untuk mendidiknya sehingga menjadi individu yang dewasa, memiliki jiwa spiritual, aktivitas dan kreativitas sendiri. Sedangkan peserta didik merupakan salah satu komponen terpenting dalam pendidikan. Tanpanya proses pendidikan tidak akan terlaksana. Begitu juga dengan pendidik. Jadi pendidik dan peserta didik ini merupakan dua dari 12 komponen pendidikan, yang dimana dua ini membentuk sistem dengan kebersamaan dengan 10 sistem lainnya, dengan ke-10 komponen lainnya, sehingga membentuk suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan. Komponen-komponen yang lainnya salah satunya sarana dan prasarana dan sebagainya. Selanjutnya, potensi merupakan kemampuan dasar yang dimiliki peserta didik dan tidak akan tumbuh atau berkembang secara optimal tanpa bimbingan pendidik. Jadi di sini ada hubungan atau keterkaitan dalam proses belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik. Peserta didik sebagai objek pendidikan. Peserta didik dipandang sebagai objek jika dilihat dari sifat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lain. Dalam ilmu kajiannya, dalam berbagai kajiannya, Ibnu Khaldun bersandar sepenuhnya kepada pengamatan terhadap fenomena sosial dalam berbagai bangsa yang di dalamnya dia hidup. Begitu pula dalam pemikirannya mengenai anak didik, ia mengaitkannya dengan aspek sosial, yaitu hubungan anak didik dengan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya yang ke B, peserta didik sebagai subjek pendidikan. Manusia bukan merupakan produk nenek moyangnya, akan tetapi lingkungan sosial, lingkungan alam, adat istiadat. Karena itu lingkungan sosial merupakan pemegang bertanggung jawab dan sekaligus memberikan corak perilaku seorang manusia. Jadi di sini pada poin B ini lebih cenderung ke teori behavior, yang mana suatu sifat anak itu dipengaruhi dari lingkungan, bukan dari gen. Selanjutnya poin yang ke C. Selanjutnya, karakteristik peserta didik. Beberapa hal yang perlu dipahami mengenai karakteristik peserta didik, yaitu ke-1, peserta didik bukan miniatur orang dewasa. Ia mempunyai dunia sendiri sehingga metode belajar mengajar tidak boleh disamakan dengan orang dewasa. Yang ke B, peserta didik memiliki kebutuhan dan menuntut untuk pemenuhan kebutuhan itu semaksimal mungkin. Terdapat 5 hierarki kebutuhan. Dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu yang ke-1 kebutuhan tahap dasar atau basic needs, yang meliputi kebutuhan fisik, rasa aman dan terjamin, cinta dan ikut memiliki sosial dan harga diri. Dan meta kebutuhan atau meta needs meliputi apa saja yang terkandung dalam aktualisasi diri seperti keadilan, kebaikan, keindahan, keteraturan, kesatuan dan lain-lain sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah pada hakikat pendidik dan peserta didik ini, kedua hakikat
pendidik dan peserta didik ini sama-sama memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena ini sudah membentuk suatu sistem dengan ke-12 komponen lainnya yang membentuk sistem yang dinamakan dengan sistem pendidikan. Demikianlah hasil analisa jurnal saya dengan judul Hakikat Pendidik dan Peserta Didik oleh M. Ramli. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.